Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran apa? Informatika. Silakan pimpin nama dulu. Siapa ketua kelasnya? Oke, boleh. Musta'iddan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman. Baik. Seperti biasa, pada pertemuan hari ini ada tiket masuk. Tiket masuknya ini adalah Ustazah mau kalian memilih atau menyentuh sosial media yang kalian punya dari daftar sosial media ini, dan sebutkan biasa yang kalian lakukan itu dengan sosmed yang kalian punya itu apa? Paham nggak? Paham. Kita mulai dari urutan ini saja. Silakan masuk. Dea berarti. Dia punya berapa Instagram? Berapa sosial media? Disentuh. Semuanya dia. Silakan. Biasa aja. Apa yang dilakukan? Info buat ombak. Oke, info buat ombak. Lanjut. Nonton. Oke. Nonton apa? Drakor ya? Karena suka Nonton. Oke. Scrolling konten. ini Oke. biasanya untuk beli barang kebutuhan sama nonton Nonton. Oke. Lanjut. berkomunikasi Hah? terus itu nonton sama belanja. Oke, nyari teman ya berkomunikasi itu ya. Sekarang Ustazah akan absensi, tapi absensinya agak unik nih sekarang. Kita akan menyebutkan nama makanan-makanan khas di Pandeglang atau bolehlah di Provinsi Banten, boleh ya. Ustazah sebut namanya, Ustazah random dan gak boleh ada yang sama mengulang makanan yang sudah di-spill sama temannya. Bisa? Kita acak ya, tidak sesuai aja ya, biar lebih surprise. Oke. Mahira Kristina Rajudin. Apung Bohai. Dari mana itu? Dari Kadubumba. Oke, lanjut ya. Amara Febriana Nur. Ya. PY. Oke, PY. Kita akan mulai anak-anakku solih-solihah. Hari ini kita akan mempelajari tentang satu hal. Tadi kan kalian sudah mengidentifikasi nih. Kalian rata-rata punya sosial media itu minimal 3 ya. Tadi itu yang sering dilihat yang tadi disentuh itu banyaknya Instagram, TikTok, dan YouTube. Benar apa betul? Betul. Nah, biasanya coba Ustazah mau energizer dulu. Setelah ini langsung kalian responsif ketika Ustazah bilang fakta atau hoax. Siap? Siap. 1, 2, 3, baca. Satu lagi. Pernah beredar informasi bahwa ada begal berkostum pocong di Pandeglang. Fakta atau hoax? Gak pernah dengar. Wah, ini informasi. Pernah ada? Ada. Oke. Gak apa-apa. Kan duduk lagi. Mengirim uang pesan sebarkan ke 20 orang agar akur. Baik, anak-anakku, sorry-sorry ya, itulah apa ya namanya sebuah realitas di dunia maya sekarang, apalagi di sosial media. Informasinya dan rata-rata tadi kan hasil kalian tiket masuk itu, kalian bilangnya emang banyaknya untuk nonton, mencari informasi. Nah, kadang nggak semua informasi yang ada yang beredar itu benar, gitu. Dan
yang kadang-kadang merugikan beberapa atau segelintir orang. Nah, maka dari itu memang kita nih Ustazah ambil tema ini, kita kan belajar tentang dampak sosial informatika, sosial mediamu halaman rumahmu. Ya, halaman rumahmu itu jadi benar-benar dia itu sudah sangat dekat seperti halaman rumah kita sendiri. Karena sekarang luar biasa ya, kita bisa mengenal orang di berbagai negara dengan sosial media kita gitu ya. Nah, anak-anakku, di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman. Nih ada yang mau membantu Ustazah membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ada yang mau baca nih? Silakan. Boleh. Oke, mari. Qauman bijahalatin fatusbihu ala ma artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Oke, jadi memang di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini kita memang diminta untuk meng-cross-check dulu. Jadi hari ini Ustazah ingin kalian ini bisa menjelaskan kegunaan media sosial serta dampak positif negatifnya. Kemudian menginterpretasikan dan menggunakan media sosial untuk mengembangkan keterampilan seperti membuat dan membagikan konten yang pasti kontennya konten yang positif. Nah, insya Allah ketika pembelajaran ini selesai, Ustazah harap kalian punya literasi digital yang baik. Literasi digital yang baik itu segala sesuatu itu dibaca utuh, tidak hanya karena judulnya yang fenomenal akhirnya kita coba membicarakan itu kepada orang lain. Sekarang kita akan lihat dulu. Ini tidak ada. Seperti inilah video yang tersebar di media sosial TikTok yang memperlihatkan kemesraan pasangan sesama jenis tanpa mengenakan busana. Dengan beredarnya video tersebut, warga di perumahan Giria Puspa, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari memasang spanduk himbauan dan baik. Tadi apa yang kalian lihat di video pertama? Oke, hukum LGBT. Elsa simak video kedua ya. Ini masih berhubungan dengan berita tadi yang kalian lihat. Kita saksikan dulu. Saya bersumpah, saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada saya, dan saya bersumpah apabila saya melakukan hal tersebut, saya siap menerima ajal Allah. Amin. Oke, kita sudah lihat tadi ya. Dua berita yang kita lihat, ada satu video yang menyatakan bahwa ada tindakan asusila, bukan tindakan asusila, apa namanya, LGBT gitu ya. Oke, silakan yang sudah selesai mengomentari atau mengungkapkan apa yang silakan. Merinding katanya, merinding. Oke, sudah semua? Ada satu orang yang bisa mengungkapkan secara langsung? Anything else? Oke, boleh. Silakan. Orang yang berpendidikan gitu, terus dia masih sempatnya tidak bisa melakukan hal tersebut.
apa yang akan dilakukan oleh kelompok ada di sini. Jadi secara bergantian kalian akan mengambil gulungan kertas ini yang berisi nomor dan tema besar yang akan dieksplorasi oleh kelompok tersebut. Yang boleh dibuka nanti yang dapat nomor 1 berarti dia nomor 1, dapat 2 cepat boleh maju nomor berapa dan temanya apa? Nomornya ada. Oke, berarti kita ganti nomor 1 adalah segmen atau tema bersegmentasi bisnis. Dia nomor 1 ekonomi bisnis. Ekonomi dan bisnis. Oke, kelompok 1 ekonomi bisnis, silakan berkumpul dengan ekonomi bisnis, bidang ekonomi bisnis. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Oke, pendidikan, bergabung dengan pendidikan. Kelompok 2. Kelompok 3 itu tentang pariwisata. Tentang pariwisata. Silakan berkumpul, disepakati mau di mana? Nah, gitu. Sekarang udah banyak ya pejabat publik yang menggunakan media sosial untuk banyak hal, kebaikan seperti itu. Jadi nanti di mapping itu gimana caranya kalian bisa menyajikan ke kelompok tani. Nanti sistemnya akan jigsaw. Jadi nanti kalian akan menjelaskan juga, dipilih satu presenter ya untuk menjelaskan bahwa peran media sosial positif negatif di sini itu gimana? Itu pakai Boleh kalau misalkan yang mau studi kasus berarti sebagai contoh. Ya. Ini politik apa nih studi kasusnya? Nah, ini dia jalan dan silakan. Mau dipakai di kampus udah dari satunya nih. Emang bisa? TikTok sih. Jadi pinter saja. Ya, bermain foto konten ya 5 menit lagi untuk kita biar efektif, karena selain ini kita jigsaw kalian. Sampai jam berapa sih kalau mau ini 14 berapa? 20 menit. Oke, time is up. Boleh ditempel. Ini adalah media untuk menempelnya. Kelompok 1 boleh di sini sebelah sini. Boleh nih kelompok 1 di sini deh. Kayaknya bisa di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini boleh. Kelompok 4 dan 5 boleh di sini. Bebas, silakan. Boleh tempel. Di sini tuh 1 boleh di 1. 2 di mana? Kelompok 1, kelompok 2. 2 sebelah sini kan? Jangan terlalu tinggi sih. Oke, di sini sudah ditentukan belum siapa yang akan jadi presenternya? Dia. Oke, dia di sini berarti nanti dia sama Naura ini ya, visitor sih ke kelompok yang lain. Setelah mendapat penjelasan dari kelompok yang dikunjungi, boleh nanti diberikan penilaian berapa skornya, boleh juga sistemnya 4/4 ya. Boleh juga deskripsi ya atau feedback. Good job, mungkin ada komentar juga nggak apa-apa. Kalau mau ada yang berkomentar, mungkin butuh nggak puas atau kurang lengkap informasinya boleh. Yang visitor, oke, yang visitor sudah pegang 4.
Nanti kita berputar seperti arah jarum jam. Maaf ya. Dari kelompok 5 berarti dia ke kelompok 1. Arah jarum jam gimana? Iya. Nanti visitors akan mendapatkan penjelasan dari presenter tentang segmentasi yang kelompoknya bahas. Setelah itu boleh mencatat, menyimak dan apapun itu. Setelah itu tolong berikan feedback. Boleh feedbacknya masukan, boleh apresiasi, boleh ditambahin skor ke Ustazah. Mau excellence atau A atau B, mau apa silahkan. Ya, nanti ditempel di sebelahnya. Paham tuh? Oke, kita bisa mulai dari sekarang. Bisa, kita mulai ya. Silakan eksplorasi. Informasinya juga luas katanya. Biasanya bagus. Feedback ini feedback. Sudah mempresentasikan dan dapat informasi banyak tentang dampak positif negatif penggunaan sosial media di beberapa bidang. Oke, mau ada yang refleksi atau mau ada yang berstatement? Oke, boleh, Aura. Dari aku kan tadi yang keliling ya, nyari informasi. Kamu visitor? Iya, visitor. Aku nyari banyak hal dari berbagai itu nih ekonomi digital, terus ini juga politik pemerintah. Terus aku baru tahu ada dampak positif dan dampak negatif yang baru ketahui. Terus Apa tuh? Yang baru tahu? Oh, big O. ntar dulu aku lupa. Big O-nya apa? Kayaknya di politik pemerintah. Di politik pemerintah coba big O-nya apa? Bagaimana? Terus aku lupa. Ya, sob bacain. Kamu baru tahu ternyata Oh ini aku kurang baru tahu sih, aku lebih kurang jelas kayak role kontra sosial tuh kayak gimana. Terus ya, diberikan apa? Kalau apa kamu lagi ya? Apa lagi ya? Karena kamu jadi bisa banyak belajar, banyak sekali lagi. Kita kan terus ke bagian politik, politik pendidikan juga tahu tentang hal politik dan juga bisa berintimidasi dari pemimpin tadi yang bisa gambar mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Baik, Solihah ya. Tadi kalian sudah lihat luar biasa ya. Di pariwisata sosial media tuh bagus untuk media promosi. Ya. Kemudian di bidang sosial ternyata bagus untuk memberikan ajakan-ajakan kebaikan. Ada juga di ekonomi ternyata untuk pemasaran. Ya, bisa juga di pendidikan ternyata untuk selain promo di sekolah tersebut juga mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat tentang mungkin sekolah-sekolah lanjutan atau mungkin lebih banyak lagi adalah informasi
informasi tentang program-program yang bisa kita adaptasi gitu dari sekolah lain yang itu punya mungkin banyak kebaikan untuk kita. Baik, tadi kalian sudah mengeksplor sendiri, kemudian menyajikan dan melihat dari teman-teman. Ini saja ingin kalian membuat apa ya? Kalian punya ide nggak untuk disegmentasi masing-masing, tapi terhadap Pandeglang, tapi yang menggunakan sosial media. Misalnya, aku nanti punya ide nih Ustazah nih ya. Idenya di sini ternyata kalian tuliskan adalah aku ingin membuat konten tentang pariwisata Pandeglang dimulai dari misalkan tur bohong, ya atau apapun itu. Ide-ide yang sesuai dengan segmentasi yang ada di kelompok kalian, tapi berkaitan dengan Pandeglang. Dan itu akan kalian jadikan rencana aksi nanti untuk kalian share atau konten itu mungkin dibagikan di sosial media kalian. Atau mungkin just for info Pandeglang kan ada ya, info Pandeglang terus Pandeglang update. Oh aku pengen mungkin berkomentar atau apapun itulah terserah. Yang pasti boleh curahkan ide kalian tentang apa yang akan kalian lakukan dengan sosial media kalian yang berhubungan dengan Pandeglang tapi dari segmentasi kelompok yang kalian pilih. Silakan. Boleh big idea atau mungkin banyak ide juga boleh. Buat konten gitu. Iya, ada Ustazah boleh nggak aku kepengen misalnya pariwisata nih terpaling bentuk kota pariwisata, misalnya ekonominya mungkin di makanan khasnya membuat konten yang sudah boleh takbir. Oke, udah semua berarti ya. Oke, boleh masing-masing kelompok singkat, jelas, padat menjelaskan idenya. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1. Jadi rencana aksi yang mau kita lakuin adalah review makanan yang ada di Jeju gitu. Jeju, gedung kedua. Oke, pusat jajanan kita. Di situ kan makanannya enak-enak. Nah, kalau kita review sambil kita bisa bikin video gitu, kita bisa meningkatkan keuntungan para UMKM yang jualan di situ. Terus kita juga kalau kita upload di media sosial, nanti kita juga bisa dapat uang dari situ karena kebanyakan media sosial kan sekarang bisa menghasilkan uang ya. Biar kita bisa balik modal terus nge-review makanan lebih banyak. Jadi kita tuh berencana buat jadi konten kreator yang membahas keindahan yang ada di Pandeglang itu. Jadi selama kita jadi konten kreator ini kan jadi kita membagikan, kita nge-share gitu kan keindahan alam di Pandeglang. Dan dari situ Pandeglang ini semakin kenal sama orang-orang, baik orang negeri maupun orang Indonesia. Jadi banyak turis-turis asing lah yang datang ke Pandeglang, yang datang ke Pandeglang. Selain itu kita juga dapat keuntungan sendiri dari hasil dari konten kreator, kita dapat uang juga. Gimana caranya gunain fasilitas sekolah yang baik kayak wifi, Chromebook, atau misalnya boleh bawa HP sekolah gitu. Ke beberapa, ya bukan ke beberapa sekolah di daerah Pandeglang karena beberapa sekolah itu ada yang ngebiarin siswanya bawa HP, terus mereka malah bikin TikTokan, nonton YouTube atau apapun pas gurunya lagi ngejelasin materi. Nanti kita iya kita bakal berwisata ke alam yaitu Curug Goong. Kita bakal liatin kalau jalan ke Curug Goong itu tuh worth it. Terus biar orang-orang Pandeglang juga banyak tahu, terus yang di luar Pandeglang biar tahu, jadi kayak orang-orang tuh nggak mandang Pandeglang tuh kayak cuma ya udah Pandeglang doang, nggak ada wisata yang kecil, ya nggak ada wisata yang bagus. Jadi kita tunjukin itu yang paling best sana. Oke, Jorong karena nggak ada di tempat lain. Iya, cuma ada. Jadi intinya bikin konten tentang makanan khas. Iya. Oke, yang historical. Iya. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok pemerintahan. Baik, anak-anakku soli-soliha. Tidak ada yang soli di sini ya, adanya soli. Alhamdulillah, ini kalian sudah belajar tentang bagaimana ternyata banyak juga ya dampak positif dan negatifnya, dan ternyata selama ini kalian hanya berpikir sosial media itu hanya skupnya untuk diri kalian, hanya untuk just for fun.
Tapi ternyata banyak ya manfaatnya ya. Alhamdulillah ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ini peran informatika dalam kehidupan, di antaranya juga ketika ada media sosial, itu ada e-learning, kelas online, kemudian di politik itu ada e-commerce ya, dan ada digital banking juga. Nah ini luar biasa. Di politik itu ada telemedicine, kemudian ada juga rekam medis yang digital, kemudian di sosial juga ada media sosial komunikasi global, dan di pariwisatanya juga bisa ada berguna media sosial dan komunikasi global. Nah, anak-anakku, solih-solihah, banyak sekali dampak positif dan negatifnya untuk informatika ini dalam kehidupan. Tadi kita baru mempelajari di satu bidang yaitu sosial media. Tapi luar biasa ya, dengan ide-ide kalian ya, apalagi mungkin kalau sekarang profesi konten kreator kan cukup menjanjikan ya, bukan hanya menjanjikan dengan pundi-pundi uang saja, tapi nilai kebaikannya bakal banyak gitu ya. Dan semoga nanti banyak konten-konten yang isinya itu edukatif gitu. Oke? Di sini ya, baik. Kemudian, nah ini dia dampak positifnya luar biasa. Ya, ini dampak positif yang kalian juga dapatkan tadi, saya bisa simpulkan. Dampak negatifnya juga sama. Ya, tadi ada beberapa yang Ustazah lihat memaparkan kasus ya, kasus di sosial itu tentang bullying dan lain-lain, itu dampak-dampak dari media sosial. Tapi apa yang kalian tadi rencanakan ya di kelompok itu Ustazah mau minta realisasinya, yaitu kalian lakukan, kemudian kalian kampanyekan itu di media sosial kalian. Kalau sudah di-share boleh japri Ustazah atau mention atau DM ke sosial media sekolah, IG lah. Ya, kemudian kita akan Ustazah ingin ya kalian punya satu misi, satu hari, satu postingan kebaikan. Entah mungkin repost dari tayangan band. Kan soalnya hari ini nih Kopariban IG-nya apa nih? Dan kita minimal berkomentar positif. Ya, kemudian yang terakhir adalah Ustazah ingin coba satu persatu menuliskan nanti di lembar atau di buku refleksi kalian, di jurnal refleksi harian kalian adalah misi kebaikan apa yang akan berubah dari cara kalian menggunakan media sosial. Contohnya kayak tadi, nggak terpaku ketika tiket masuk tuh hanya untuk nonton, sayang. Ya, tapi ada sih tadi sebagian yang aku cari informasi tentang PPSN, aku cari informasi tentang ini, aku cari informasi tentang itu gitu ya, tentang perlombaan, tentang apapun itu. Nah, ini yang saya harapkan ya bisa kita implementasikan bersama-sama, karena bisa jadi apa yang kita posting orang tiba-tiba tergugah, akhirnya jadi kebaikan, kemudian pahala yang dia lakukan akhirnya pahalanya juga kita dapat. Ya, paham sampai sini? Oke, itu saja mungkin yang ingin Ustazah sampaikan. Oke, hari ini Ustazah minta ekspresi terbaik kalian di sticky note itu, kemudian dalam hitungan 5 Ustazah minta diangkat. Silakan sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh sebentar Ustazah? Boleh? Oke. Ini ampun. Oke. Tambahkan. Ini tuh happy ya. Tapi kayaknya tidur gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan tiket masuk. Postingan apa yang sudah di share berupa kebaikan di sosial media kalian di pekan sebelumnya.